The Witcher Blood Origin. Oke, mungkin untuk sebagian orang yang main gamenya atau baca novelnya kalian tahu ya, tapi kalau orang yang awam yang cuma mengikuti untuk filmnya, mungkin ini prequel dan mungkin menarik juga untuk ditonton. Oke. The Witcher Blood Origin ini menceritakan pertama kali atau asal usul The Witcher dan terjadinya conjunction. Oke. Jadi di awal cerita ini sudah diperlihatkan ada pertikaian ya dari kerajaan Sintria dan dengan rakyatnya ya. Jadi kerajaan Sintria ini mempunyai ya raja ratu lah seperti itu dengan pelindung mereka yaitu klan dog, atau klan anjing ya. Setelah ya terjadi kerusuhan atau kerusakan ini sudah dapat diredam ya, tapi malah si warrior atau si klan dog ini menaruh perasaan pada si putri ya. Makanya dari itu ya secara kasta memang sudah tidak sama kan, jadi akhirnya si Vial ini atau warrior ini diasingkan. Oke. Kemudian setelah itu kita masuk ke karakter selanjutnya atau ke beda cerita lagi, yaitu si The Lark atau Ailey. Nah, dia itu juga berasal dari kerajaan lain ya, dan dia berasal dari klan Raven. Oke. Nah, di situ dia sudah melepaskan kebangsawanannya atau melepaskan titel warriornya ya. Jadi dia mengembara sambil membuat lagu gitu kan, tapi dia masih punya skill untuk bertarung. Oke. Karena ya seperti biasa mungkin ada di bar, terus ada ya biasalah prajurit menggoda-goda cewek. Nah, dia nggak terima si The Lark ini atau dari clan Raven ini, dan akhirnya setelah terjadi itu dia dimasukkan ke penjara dan bertemulah si The Lark sama si Vial ini. Oke. Dan diketahui bahwa di zaman itu semua kerajaan, semua klan itu enggak damai ya, atau ada pertikaian, karena dilihat juga bahwa pertemuan pertama kali si Vial sama The Lark ini mereka menyinggung satu sama lain bahwa klan Dog telah membantai klan Raven dan sebaliknya seperti itu ya. Dan emang itu cerita awal-awalnya seperti itu ya. Dan setelah ya dengan adanya pertikaian di beberapa kerajaan, mungkin dengan beberapa klan, jadi ada ini kudeta ya, dari dilakukan oleh Eredin sama si Balor ya. Dia itu sebagai mastermind-nya dengan si kakak dari putri itu ya. Dia dijadikan boneka untuk mengumpulkan semua kerajaan bahwa akan dilakukan perdamaian. Oke. Dan karena sudah pemimpin atau petinggi-petinggi kerajaan atau klan itu sudah berada dalam satu ruangan, nah, si Balor sama Eredin ini menghancurkan semua yang berasal dari kerajaan atau klan musuh ya. Jadi akhirnya setelah mati semua para petinggi-petinggi kerajaan, jadi otomatis si Balor sama Eredin ini berkuasa ya dengan mengkudeta. Akhirnya dia akan membuat dunia elf baru atau akan menguasai dunia elf. Oke. Dan setelah itu akhirnya si Lark sama si Vial ini berpisah, tapi mereka sama-sama diserang oleh pasukannya sendiri. Dan ya akhirnya mereka mendengar rumor bahwa terjadi kudeta dan mereka akan menghancurkan kerajaan atau kepemimpinan si Empress yang baru ini. Dan ya udah, mereka akhirnya bekerja sama. Oke. Nah, katakanlah itu untuk episode 1 ya.
sebelum masuk atau akhir dari episode 1 ini, si The Lark ini ya pasti kita butuh bantuan, dan dia akhirnya meminta si Skin atau dari klan Ghost yang telah mengajari dia teknik berpedang, oke? Dan akhirnya masuk ke episode kedua setelah Vial, The Lark, Shin telah jadi satu. Mereka akhirnya mencari bala bantuan yang awalnya dia ke bank, ingin merampok bank ya, bahwa banknya itu sudah kosong ya. Kenapa? Karena dengan terjadinya kudeta massa ini kan nggak bisa dibendung, makanya massa ini juga merampok ke bank ya. Dan akhirnya mereka bertiga ketemu dengan prajurit kerajaan, mereka ya bertarung lah, kasarannya seperti itu. Dan setelah mereka bisa melarikan diri dari kejaran para prajurit kerajaan, tapi sayangnya si Skin ini dia terluka sakit ya. Dan ada satu ini preman ini ya kan, oke, yang awalnya kok kira bakal dia memburu ya, tapi setelah melihat keadaan mereka bertiga, dia jadi berubah pikiran ya. Si Kalan the Brother Dead ini ya, dia berubah pikiran dan akhirnya dia join ke tim ya. Jadi dari 3 orang menjadi 4, dan kebetulan si Kalan ini mempunyai atau kekasihnya dia tuh ya mage gitu kan. Dan akhirnya ya mereka dibawa untuk menemui si mage ini untuk menyembuhkan lukanya si Skin. Dan akhirnya ketemu langsung 2, yaitu 2 mage gitu kan. Dan yang satu adalah tawanannya si Balor ya, si Sindril, dan akhirnya dia bisa melarikan diri ya. Dan akhirnya dia bisa melarikan diri dan cerita bahwa ya semua itu berasal dari monolith itu kan. Oke, nah setelah itu lebih untuk episode 2 ya. Dan untuk masuk episode ketiga, nah setelah berkumpul jadi 6 ya, mereka ketemu si Meldov, si kurcaci itu dengan palunya si Gwen, oke? Karena ya dia sudah nggak punya tujuan lagi karena yang membunuh Ben sudah dia bunuh, jadi dia ikut dalam party, oke? Dan akhirnya di sini dijelaskan bahwa awal mula terjadi atau asal usul The Witcher yaitu dengan mengekstrak ya jantung dari monster di dunia lain ke dalam tubuh si elf gitu. Jadi itu awal mula dari Witcher ya. Meskipun di sini The Witcher ini masih, karena ini masih pertama, jadi masih belum bisa mengendalikan kekuatannya ya. Dan itu dijelaskan di episode keempat ya, bahwa efek sampingnya itu dia bakal, The Witcher ini bakal kehilangan kesadaran dan dia akan sepenuhnya jadi monster, oke? Dan diperlihatkan juga di episode 4 ini ya, dia menjadi monster. Dan ini mungkin kalian yang gak main gamenya atau membaca novelnya, mungkin ini menjadi apa ya, secara lebih tercerahkan ya. Karena jujur gue gak main game, gak baca novelnya, jadi pertama kali lihat The Witcher tahu-tahu udah ada ini monster dari mana, kok ada elf sama manusia dari mana gitu. Nah ini terjawab bahwa di, kalau kalian sebelum ini ada prequel lagi yang animasi itu, nah itu dijelaskan bahwa kan ada percobaan menjadi The Witcher itu kepada anak-anak kecil, dan kalau mereka kuat ya mereka bakal jadi The Witcher, kalau mereka gak kuat mereka bakal mati gitu kan. Nah, ini menegaskan bahwa yang di Blood Origin ini bahwa The Witcher ini masih, katakanlah masih kasar, jadi dia bakal jadi monster seutuhnya. Makanya dilihat untuk series The Witcher ya, kalau dia ingin ya meningkatkan instingnya, dia pasti minum elixir, oke? Karena kekuatannya itu sudah ditahan ya.
Jadi ini sudah menjawab ya untuk ya mungkin di seriesnya yang belum terjawab ya, dengan akhirnya ya biasalah, ini umum lah atau klasik ya, dengan bertarung satu sama lain ya, dari pihak protagonis ke antagonis, dan setelah menang si pihak protagonis kan dengan menghancurkan si monolit. Nah, dengan hancurnya si monolit ini terjadi yang apa ya, atau robeknya atau pecahnya ruang dan waktu ya, dan di situ akhirnya ini conjunction ya. Nah, itu sudah menjelaskan bahwa di dunia elf jadi semua jadi satu, dunia elf, dunia manusia, bahkan dunia monster di situ jadi satu. Makanya ini sudah menjelaskan ya, untuk aslinya untuk film The Witcher Blood Origin ini cuma asal usul The Witcher sama terjadinya konjungsi. Oke, tapi ya pasti ada intrik-intrik, tapi ini menarik ya untuk diikuti ya, karena kalian bisa tahu lah kalau kalian memang belum tahu asal usulnya dan pengen tahu. Oke, setelah itu ya, setelah dunianya sudah, dunia monster, dunia manusia, dunia elf sudah bersatu menjadi satu, akhirnya ini series tamat ya, atau selesai. Oke. Nah, untuk series ini mini series ya, karena cuma terdiri dari 4 episode yang kukira awalnya ini bakal movie ya, satu film, ternyata ini series yang cukup apa ya, mungkin secara apa ya, bertemunya tim ini terlalu mendadak dan terlalu dangkal aja sih untuk apa, untuk ya alasan mereka bergabung atau join ke tim gitu kan. Itu sih. Terus si Indelark yang harusnya dia menjadi pemimpin tim, tapi dia apa ya, apa ya, belum bisa apa ya, itu belum bisa menunjukkan sikap kepemimpinannya, meskipun ya ada 1-2 momen dia bisa memimpin, cuma kan secara dia itu belum apa ya, nggak kelihatan di seluruh series bahwa dia itu pemimpinnya. Ya 1 atau 2 momen aja dia terlihat sebagai pemimpin. Oke. Itu terus kemudian ya secara karakter dari ke-7 tim atau ke-7 orang protagonis ini oke lah ya. Ya cukup lah. Mungkin yang kurang ini si 2 match ini ya. Ini kurang begitu dalam gitu aja sih. Untuk yang lainnya oke lah. Cuma si Kalan ini, si Preman ini juga dia terlalu dangkal juga sih. Dan untuk ya ini lumayan lah buat kalian yang pencinta Witcher. Oke, jadi thanks for watching.